Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau saya ke Ponorogo, saya akan melihat reok Ponorogo. Tentu pakaiannya nggak seperti ini pakaian Banyumas. Saya nggak punya seragam reok, yaitu warok-warok yang dengan pakaian hitam-hitam itu menjadikan orang sakti. Dan itu menjadi magic di sana. Maka mereka selalu membawa cambuk kemana-mana sebagai kesaktiannya. Kalau sudah cambuk itu berbunyi, pasti akan ada bencana. Orang pasti akan ada yang mati. Akan diobrak-abrik pasukan musuh. Dan kemudian mereka menjadi orang yang hebat. Warok Ponorogo. Dan semuanya akan dihancurkan oleh warok-warok itu. Warok-warok sakti, tiada tanding lawan musuh. Nah, kemudian mereka akan membawa cambuk di mana-mana. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya Yesus hari ini juga menganyam cambuk untuk mengamuk di bait Allah. Apakah Yesus itu belajar dari para warok Ponorogo atau sebaliknya? Para warok belajar dari Yesus, tetapi sama-sama dengan cambuk mengamuk seperti itu. Karena apa? Di bait Allah itu tempat suci untuk berdoa. Tetapi banyak orang Farisi, orang Yahudi, para tokoh-tokoh pemuka-pemuka masyarakat Yahudi, mereka malah berbisnis. Mereka memberikan penukaran uang karena uang dari luar bait Allah tidak berlaku di bait Allah. Kalau orang masuk bait Allah memberikan persembahan harus dengan mata uang bait Allah. Maka di pintu gerbang bait Allah ada money changer. Orang harus menukar uang dengan uang bait Allah. Tetapi kursnya selalu bait Allah lebih tinggi, maka kemudian orang-orang biasa yang ingin memberikan persembahan kepada Yahweh diakali oleh para pemuka-pemuka yang sekaligus bisnismen itu. Dia harus membayar lebih mahal supaya mendapatkan uang bait Allah itu. Belum lagi orang yang harus memberi persembahan kepada Yahweh dengan merpati. Karena ada persembahan-persembahan, aturan pentahiran, dan seterusnya. Orang harus memberikan persembahan burung tekukur, burung merpati, domba, dan semua yang selalu disediakan di bait Allah. Orang dari jauh tidak mungkin membawa domba itu karena berjalan saja sudah susah, apalagi harus membawa domba. Maka mereka akan membeli di halaman bait Allah itu. Yang jual siapa? Juragannya adalah para pemuka-pemuka orang Yahudi, koneksinya orang-orang Farisi, dan semuanya pemimpin-pemimpin itu mendapat keuntungan karena harganya lebih mahal. Domba harus tambun, syaratnya harus seperti ini, tetapi harganya lebih mahal. Burung tekukur, burung merpati harus sehat, jangan ada yang gering, jangan ada yang sakit pileren, flu, kolera, desentri. Maka burung itu akan batuk-batuk kalau dipersembahkan di bait Allah. Maka harus membeli dari mereka semua. Sehingga itu sebetulnya judi terselubung. Umat warga umum diberi beban-beban untuk pentahiran, untuk persembahan. Tetapi persembahannya harus beli dari mereka yang membuat aturan itu. Dan kemudian mereka terpaksa membeli dengan harga yang adanya. Harga yang sudah dipatok oleh para konglomerat di bait Allah itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, Yesus menganyam cambuknya sendiri. Dia mengamuk di bait Allah. Kenapa rumah Bapakku kau jadikan tempat untuk berjualan? Kenapa semuanya menjadi tempat yang akhirnya tidak pantas untuk memuji Tuhan? Oh, kenapa seperti itu? Maka Yesus mengamuk, memporak-porandakan. Kamu penukar uang, hancurkan, pergi dari sini. Yesus menungging balikkan meja-meja penukar uang. Yesus juga mengambil
burung-burung tekukur dan burung merpati, tolong bawa, jangan ke sini. Untuk orang-orang kecil Yesus masih juga menghormati, karena yang jual burung tekukur mungkin tidak semuanya para pemimpin, tetapi yang jual kambing pasti orang-orang kaya. Dan itu semuanya oleh Yesus dicambui, dihancurkan. Jangan membuat tempat Bapakku ini sebagai tempat untuk berjualan. Maka mereka ketakutan. Tetapi di satu sisi mereka yang dirugikan juga melawan. Apa kuasamu sampai kamu berbuat demikian? Kamu tunjukkanlah kuasamu dari Allah. Lalu Yesus mengatakan, rombak bait Allah ini, hancurkan. Saya akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Kemudian mereka mengatakan, 45 tahun. Saya tidak tahu 45, 48, 43, pokoknya lebih dari 40 tahun. Saya lupa Injilnya. 40 tahun nenek moyang kami ini sudah membangun bait Allah ini. Kamu akan membangunnya dalam waktu 3 hari? Yesus semakin tidak memahami mereka. Yang dimaksud adalah bait Allah, diriku, yaitu Yesus yang akan disalibkan dan 3 hari akan dimakamkan untuk membangun bait Allah yang ilahi, yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, kita kalau merenungkan Yesus yang menyucikan bait Allah sebagai simbol sebetulnya persiapan dia menyambut wafatnya, sengsaranya, persiapan dia akan menyerahkan nyawanya. Maka tidak hanya bait Allah yang dibersihkan oleh Yesus, tetapi juga ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ada pohon ara yang dicari pohonnya tidak ada, maka Yesus mengutuk pohon itu menjadi kering, karena sudah ditunggu 3 tahun, tidak juga berbuah, dan akhirnya engkau akan menjadi kering, akan ditinggalkan orang, akan dibuang dan diinjak-injak. Dan ternyata itu simbol Yerusalem, di mana ketika Yesus masuk ke sana, ke bait Allah, dia tidak menemukan buah-buah roh itu sendiri dari orang-orang Farisi, orang-orang yang menamakan atau menganggap diri bangsa terpilih. Maka saudara-saudari yang terkasih, penyucian itu dimulai oleh Yesus, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan bait Allah itu. Awalnya ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mengutuk pohon ara menjadi kering. Dan setelah itu saudara-saudari yang terkasih, Yesus dikejar-kejar, dicari kesalahannya, dan nanti Yesus akan menyerahkan nyawanya, dan selama 3 hari akan disucikan di makam, dan kemudian akan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita renungkan, ada orang bertanya, apakah bait Allah yang dimaksud Yesus saat ini adalah tubuhnya Yesus? Adalah tubuh kita masing-masing, yaitu jiwa kita sendiri. Karena orang sering menyebut bahwa alam semesta ini jagat raya itu adalah alam Brahman, sementara jiwa ini juga semesta yang kecil, tetapi itu adalah Atman, di mana kurang lebih sama. Ketika kita alam kecil, jagat kecil bertemu dengan jagat besar, yaitu Atman dengan Brahman tadi, disitulah terjadi penyatuan, keselamatan, kairos yang terjadi. Ketika sejarah dunia, yaitu kosmos, bertemu dengan sejarah keilahian, yaitu kronos, akan menjadi kairos, penyelamatan. Maka saudara-saudari yang terkasih, bait kudus Allah kita masing-masing adalah diri kita ini. Kalau Yesus memberi gambaran bait Allah yang dibuat untuk berbuat dosa, dipakai untuk berdagang, dipakai untuk segala macam keberdosaan, yaitu mengikuti nafsu-nafsu manusia, maka bait Allah kita masing-masing juga mempunyai kelemahan seperti itu dalam diri kita. Kalau kita mengikuti nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita, bait Allah kita pun kita pakai untuk berjualan,
untuk berdagang, untuk berjudi. Tetapi ketika kita menjaga bait Allah ini, diri kita, kesucian kita, kita menjaga supaya Tuhan selalu meraja dalam atman kita, supaya Tuhan selalu mendampingi kita, maka saudara-saudari yang terkasih, kita pun akan disucikan dan siap untuk Tuhan yang mau bersemayam di dalam bait kita masing-masing. Apakah saudara semua siap untuk menjadi bait kudus Allah, menjaga kekudusan dalam bait diri kita masing-masing, sehingga Allah pun meraja di dalam bait kudus kita? Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.